Ada orang-orang non-Kristen yang memaksa orang Kristen, harusnya orang Kristen itu banyak berterima kasih pada Yudas dan iblis, karena kalau tidak ada Yudas yang mengkhianati Yesus, maka tidak akan pernah ada penyalipan. Itulah tuduhan mereka yang suka memaksa iman Kristen harus mengikuti mereka. Dan kalau tidak ada penyaliban, kata mereka, tidak akan ada keselamatan. Bukankah artinya Yudas, bahkan iblis yang menggerakkan Yudas itu, punya peran penting dalam rencana keselamatan? Dan kalau begitu harusnya Yudas itu masuk sorga dan orang Kristen harus berterima kasih kepada Yudas. Mari kita cek faktanya. Sebenarnya sangat tidak bijak dan tidak penting menjawab ke mereka, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 7 ayat 6, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Maka saya membuat video ini bukan untuk menjawab mereka, tetapi ini jawaban untuk kita orang Kristen yang Tuhan berikan logika untuk berpikir dan hati untuk beriman, sehingga kita boleh belajar mencari jawaban. Yang pertama, penyaliban Yesus bukan rencana Yudas atau iblis, tetapi rencana Tuhan dari awal. Yesus disalib bukan karena Yudas punya ide, tetapi karena memang itu sudah direncanakan, penebusan itu sejak dari awal. Yudas hanya terlibat, tetapi bukan perancangnya. Makanya Alkitab mengatakan Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah yang telah ditentukan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Yang kedua, motif Yudas dan iblis bukanlah kasih kepada manusia, tetapi kejahatan. Yudas menjual Yesus karena tamak, karena mata duitan. Iblis mendorongnya bukan untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi untuk menghancurkan rencana keselamatan Mesias tersebut. Yohanes 13 ayat 27, sesudah Yudas menerima roti itu, iblis masuk ke dalam dia. Coba bayangkan ada satu orang laki-laki yang membocorkan rahasia negara supaya dapat uang dari musuh. Tetapi dari kebocoran tersebut akhirnya pemerintah negara sadar bahwa ada celah, dan akhirnya mereka perbaiki, negara akhirnya selamat. Tetapi keselamatan negara tersebut setelah diperbaiki semuanya, negaranya jadi tambah aman, bukan karena niat pengkhianatnya. Motif jahat tetap menjadikan dia bersalah, meski hasil akhirnya itu baik. Yang ketiga, Tuhan memakai kejahatan tetapi tidak membenarkannya. Tuhan bisa memakai rencana jahat manusia untuk kebaikan, tetapi itu tidak menjadikan dosa itu sendiri sebagai hal yang dibenarkan. Masih ingat kisah Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya? Yusuf berkata, mereka akan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mengubahnya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Artinya, Tuhan bisa mengubah niat jahat, rencana jahat manusia, dan mendatangkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Walaupun demikian, Tuhan tidak membenarkan dosa. Tuhan tidak membenarkan tindakan kejahatan. Masih kayak pria yang tadi yang berkhianat. Coba bayangkan setelah perbuatannya pemerintah menangkap dia, memenjarakannya dia. Walaupun tindakannya tanpa sengaja menyelamatkan negara, membuat keamanan lebih baik, tetapi dia tetap bukan pahlawan nasional. Artinya begini, dipakai Tuhan bukan berarti dibenarkan oleh Tuhan. Kejahatan harus tetap dipertanggungjawabkan. Yang keempat, Yudas tidak bertobat, tetapi hanya sekedar menyesal. Dia tidak bertobat. Ia tidak datang pada Yesus, tapi malah mengakhiri hidupnya sendiri. Ini sangat berbeda dari Petrus. Dia juga menyangkal Yesus, dia juga jatuh, tetapi bertobat dan akhirnya dipulihkan. Makanya Matius 27 ayat 5, saudara bisa baca di situ. Setelah itu ia pergi keluar dan mengakhiri nyawanya. Yang kelima, iblis justru kalah karena salib. Iblis bukan pahlawan. Ia pikir salib akan menghancurkan Yesus, padahal justru itu menjadi titik kekalahan iblis dan kemenangan Kristus. Makanya Alkitab berkata, anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Jadi kesimpulannya, Yudas dan iblis memang punya andil, tetapi bukan karena ingin
menyelamatkan manusia. Mereka dipakai oleh Allah, tetapi itu tidak membuat mereka layak dipuji. Mereka tidak layak disembah. Yang layak disembah adalah Yesus yang tahu ia akan dikhianati, tetapi tetap rela berjalan ke salib demi kasihnya kepada kita. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayatnya yang ke-18. Hari ini bukan saatnya kita berspekulasi tentang siapa yang seharusnya masuk surga. Tapi saatnya kita merenungkan apakah kita sudah percaya kepada Yesus yang mati, yang menggantikan setiap kita. Bukan Yudas, bukan iblis, tetapi Yesus yang layak disembah. Kalau Anda pernah jauh, mari kembali. Kalau Anda rindu diselamatkan, percayalah kepada Yesus hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.